Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi kelas 4 SDIT Almanar Takengon. Semoga Ananda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada minggu ini kita masih dalam suasana ujian pertengahan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Maka pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang soal yang sudah Ananda terima. Mungkin ada beberapa soal yang tidak jelas pada lembaran soal tersebut. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan daring kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang dirahmati Allah, sebelum Bapak menjelaskan, Ananda sebaiknya menyediakan pulpen atau pensil serta lembaran soal yang sudah Ananda terima. Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai dari nama. Coba lihat nama. Nama ini diisi dengan nama lengkap. Ya, nama lengkap. Bukan nama pendek. Tapi buatlah nama lengkap. Kalau namanya Khairunisa, buat Khairunisa. Ya, kalau Anissa, buat Anissa. Nah, kemudian di sini ada kelas. Nah, ini kelas 4A atau 4B. Pilih salah satu. Kalau dia kelas 4A, maka yang dicoret itu adalah B. Kalau dia kelas 4B, maka yang dicoret itu adalah A. Nah, kemudian ada hari tanggal. Umpamanya buat Jumat. Ya kan? Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada mata pelajaran. Nah, ini tidak usah diisi karena sudah ada. Jadi mata pelajaran kita adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, sekarang bagian 1. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, dan D di bawah ini. Berarti ini adalah multiple choice atau pilihan ganda, ya. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Nah, ini dia. KD 3.6, ini aspek pengetahuan. Nah, kompetensi dasar ini adalah yang nantinya akan menjadi deskripsi di raport. Kemudian ini merupakan tujuan yang harus dicapai ketika Ananda menjawab soal-soal yang diberikan. Jadi, nomor soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Surah Al-Falaq terdiri dari titik-titik A 5 ayat, B 6 ayat, C 7 ayat, D 8 ayat. Nah, Bapak rasa soalnya ini sudah sangat jelas. Kemudian nomor 2. Al-Falaq artinya A malam, B subuh, C siang, D imsak. Mana yang tepat? Ini juga sudah sangat jelas soalnya. Surah Al-Falaq termasuk ke dalam golongan surah A Al-Ikhlas, B Madaniyah, C Makiyah, D Al-Kafirun. Ini juga sudah sangat jelas ya. Nomor 4. Quran surah Al-Falaq diambil dari sebuah kata yang terdapat pada ayat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Nah, ini juga sudah sangat jelas. Nomor 5. Quran surah Al-Falaq mengajarkan kita bahwa A. Nabi dan Rasul sebagai tempat berlindung, B. Malaikat sebagai tempat berlindung, C. Allah sebagai tempat berlindung, D. Jin sebagai tempat berlindung. Nah,
Ini juga sudah sangat jelas. Kemudian nomor 6. Berikut ini penulisan huruf shin yang benar dan tepat adalah, ini 3 titiknya, A 3 titiknya, B tanpa titik, C jawaban A dan B benar, D jawaban A dan B salah. Mana shin? Shin dengan sin sangat berbeda ya. Nomor 7. Salah satu cara agar kita dapat menghafal surah Al-Falaq yakni A. Melafalkannya hanya sekali saja, B. Melafalkannya sambil bermain kelereng, C. Melafalkannya secara berulang ayat per ayat hingga hafal, D. Pilihan A, B, dan C tidak ada yang benar. Nah, ini juga sudah sangat jelas soalnya ya. Nomor 8. Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Falaq terutama ketika dalam perjalanan agar selalu A. Terpelihara dari kejahatan, B. Digoda oleh setan, C. Tersesat di jalan, D. Disenangi oleh orang lain. Ini juga sudah sangat jelas. Nomor 9. Dapat melafalkan surah Al-Falaq secara baik dan benar pada sholat merupakan manfaat dari A. Menghafal surah Al-Ikhlas, B. Menghafal surah An-Nas, C. Menghafal surah Al-Falaq, D. Menghafal surah Al-Kafirun. Ini juga sudah sangat jelas. Oke, sekarang nomor 10. Hasidin. Huruf yang bergaris bawah panjangnya titik-titik harkat. Jadi yang di garis bawah itu adalah huruf H ya. Huruf H. Nah, ini dia garisnya ya. Nah, ini garisnya. Nah, pilihannya A5 harkat, B3, C2, D1. Ingat, H itu ada alif tegak lurus. Berapa harkat dia? Kemudian kita masuk ke nomor 11 ya. Ini berkaitan dengan keadaan mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Jadi soalnya nomor 11 sampai dengan nomor 15. Nomor 11. Iman artinya titik-titik. A. Percaya, B. Perkenankan, C. Penolakan, D. Pengamanan. Nah, ini juga sudah sangat jelas. Apa arti iman? Kemudian nomor 12, agar iman kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus titik-titik Allah Subhanahu wa taala. A. Melupakan, B. Mengingat, C. Mengenal, D. Jawaban A, B, dan C salah. Ini juga sudah sangat jelas soalnya ya. Agar iman kita mantap, apa yang kita lakukan? Kemudian yang ke-13, adanya alam semesta beserta isinya merupakan bukti adanya A. Allah SWT, B. Para malaikat, C. Para jin, D. Manusia. Ini juga sudah sangat jelas. Ada Bapak jelaskan di dalam video pembelajaran. Kemudian yang ke-14, ada titik-titik cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti pilihannya yang untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah A1, B2, C3, D. Tidak ada jawaban yang benar. Ini juga sudah sangat jelas. Kemudian yang ke-15, mengenal Allah melalui Quran Surah Al-An'am ayat 102 berarti mengenal Allah melalui A. Buku, B. Al-Quran, C. Injil, D. Taurat. Ini juga sudah sangat jelas.
Kemudian bagian yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Berarti ini adalah soal isian. Isian ini kalian hanya melanjutkan titik-titik yang kosong, biasanya dengan satu atau dua kata, ya. Nah, kompetensi dasarnya 3.3, yaitu mengerti makna Asmaul Husna. Nomor soal dari nomor 16 sampai dengan nomor 20. Oke, sekarang kita lihat nomor 16. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik disebut dengan Asmaul. Asmaul apa ini? Hanya tinggal melanjutkan satu kata atau dua kata, ya. Ini juga sudah sangat jelas. Al-adlu artinya, nomor 17. Al-adlu artinya titik-titik titik-titik. Ini juga sudah sangat jelas. Ini tidak perlu panjang-panjang kalian jawab. Cukup satu kata atau dua kata. Kemudian 18, pencipta disebut dengan Khaliq. Sedangkan yang diciptakan disebut dengan apa dia? Ini dalam pertemuan luring sudah Bapak jelaskan ini, ya. Kalau pencipta Khaliq, berarti yang diciptakan disebut. Kemudian nomor 19, Allah Maha Melihat disebut juga dengan Al. Al apa di sini? Kemudian nomor 20, Al-Basir, Al-Adlu, Al-Adl, Al-Azim berarti mengenal Allah melalui apa? Kan ada 3 cara tuh cara mengenal Allah. Jadi kalau melalui Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim ini berarti mengenal Allah melalui apa ya? Ya. Jadi ini hanya dua kata, ya. Tidak usah panjang-panjang, cukup dua kata saja. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.